Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bedawil Mahorob. Saya dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang gerakan sosial organisasi Papua Merdeka, yaitu di mana puncak tuntutan rakyat Irian Barat terjadi pada tahun 1960-an. Saat itu, banyak tuntutan yang datang kepada Belanda sebagai pihak yang memegang kendali administratif dan politik di Irian Barat. Tuntutan rakyat Irian Barat adalah Papua diberikan kemerdekaan sebagai negara yang merdeka. Maka tuntutan ini, pemerintah Belanda membentuk sebuah badan atau organisasi, yang dimana organisasi ini merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Irian Barat, yang diberi nama New Guinea Red atau Dewan New Guinea. Organisasi ini sebenarnya sudah ada sejak 1949 dengan jumlah 21 orang, tetapi tidak bisa terrealisir karena kondisi masyarakat Papua tidak mungkin untuk diselenggarakan pemilu pada saat itu. Selanjutnya, dewan ini terbentuk 25 Februari 1961 dan disahkan pada tanggal 5 April 1961. Tanggal 19 Oktober 1961 dibentuk Komite Nasional beranggotakan 21 orang. Komite ini dilengkapi 70 putra Irian Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifestasi yang isinya menentukan nama negara yaitu Papua Barat, menentukan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, menentukan bendera yaitu bintang kejora, menentukan lambang negara yaitu burung mambruk, Samboyan, One People One Soul, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Bagus. Pada awal masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, Lembaga Operasi Khusus atau OPSUS, Irian Jaya giat melakukan penggalangan dan pembinaan berbagai perangkat yang diperlukan dalam pemantapan integrasi dengan Indonesia. Di pihak lain, kader-kader nasionalis Papua yang dahulu membutuhkan pemerintah Belanda untuk membujuk organisasi atau perkumpulan di Irian Barat dengan menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah atau dengan cara sembunyi-sembunyi. Organisasi gerakan bersifat ilegal ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Jaya terlepas dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dalam pemberontakan organisasi Papua atau OPM yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awang, mantan anggota Batalion Sukarelawan Papua atau bisa bernama Papua Fritz Willers Club, yaitu ciptaan dari Belanda. Pemberontakan OPM yang berawal dari Manokwari kemudian menjalar ke seluruh kabupaten di Irian Barat, yaitu Biak Numfor, Sorong, Paniai, Pofak, Jepen Warupen, Merauke, Jaya Wijaya sampai ke Jayapura. Nama OPM belakangan digunakan pemerintah Indonesia untuk menyebutkan setiap organisasi atau fraksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri. OPM adalah organisasi yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan kemerdekaan Irian Jaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. OPM lahir dan berkembang di Irian Jaya. Pada awalnya OPM ini terdiri dari dua fraksi, yaitu organisasi atau fraksi yang didirikan oleh ASER Demokrat pada tahun 1963 di Jayapura. Organisasi Papua Merdeka atau OPM merupakan gerakan separatis yang relatif tua. OPM sejak akhir tahun 60-an telah melakukan aksi gerilya guna menuntut pemisahan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa dikatakan sebagai NKRI. OPM didirikan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh penduduk Irian Jaya atau Al-Qaidar Zulfikar Salahuddin Herdi Saharasat tahun 2146. Meletusnya gerakan separatis OPM ternyata sebagai akibat terbatasnya komunikasi, khususnya dalam arti politik. Padahal komunikasi justru diharapkan memberi objek terhadap pengalaman politik atau proses sosialisasi politik terhadap masyarakat Irian Jaya. Dalam kurung Syamsuddin Haris tahun 1999-198.
Terima kasih. Kondisi penduduk Irian Jaya yang terbelakangi serta instruktur yang minim sangat ironis dengan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya asensi kekecewaan masyarakat Irian Jaya. Hal ini terbelakangi juga dengan beberapa negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat berada di belakang maraknya aksi separatis ini. Dampak demonstrasi yang dilakukan OPM tersebut semakin memunculkan kebencian di masyarakat serta semakin memunculkan opini bahwa separatisme adalah bahaya laten bagi NKRI dan wajib diwaspadai. Masyarakat semakin cemas dengan ancaman separatis yang selama ini dilakukan OPM, yang diperkirakan berdampak melemahkan kedaulatan RI di tanah Papua, ditambah dengan adanya dukungan dari luar negeri atas isu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua. Mereka semakin vokal menyuarakan kebebasan Papua dalam berdaulat dan menentukan nasibnya sendiri. Mengapa ada gerakan seperti itu? Sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah dan cenderung sumber daya alam yang ada di sana hanya dimanfaatkan tanpa berdampak langsung pada masyarakat asli Papua. Hal itu yang tentu mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga munculnya gerakan-gerakan separatisme sebagai aksi kekecewaan. Kondisi OPM masih berlangsung saat ini, bahkan sampai tahun ini. Gerakan ini menimbulkan banyaknya kontroversi dari kalangan masyarakat. Pada 1 Mei 2023, Sindio News masih merekam jejak OPM. OPM menyerang beberapa abdi negara hingga tewas. Tak hanya itu, warga sipil pun ikut tewas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.